Puji Tuhan, mari kita naikkan syukur bagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya, Engkau Yesus Tuhan yang kami puja. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya, mari memuji, mari menyembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, mari memuji, mari menyembahmu. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh engkau Allah yang hebat, sungguh engkau Allah yang ajaib, sungguh engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur, kami selalu memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kita, dan kita bersyukur karena perlindungan penyertaan Tuhan dalam hidup kita hingga hari ini. Kita bisa bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar. Dan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk kita tutup mata, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hingga sore hari ini kami masih bisa bertemu dalam ibadah online kami. Kami percaya dimanapun kami berada, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk diberkati dari kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dan kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk memberikan kepada kami pengertian akan firman yang kami dengar, supaya di dalam hidup kami mendengar firman, kami mengerti, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong supaya hati pikiran kami tetap fokus kepadamu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai pada akhirnya nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang menunjukkan pribadi Yesus Kristus saat Yesus Kristus melakukan pelayanan di bumi. Yang kita akan bahas sore hari ini adalah tentang bagaimana seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Dan kita melihat bahwa saat Tuhan Yesus melakukan pelayanan di bumi, Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan mengapa kata hamba yang digunakan? Karena kata hamba ini merupakan satu analogi yang paling pas terhadap apa yang Yesus lakukan di bumi, di mana seorang hamba itu memiliki penundukan diri yang total. Seorang hamba itu tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, dan seorang hamba melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan saat Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus memposisikan diri sebagai seorang hamba. Tuhan melakukan penundukan total terhadap Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus melepas semua atribut kealahannya, dan dia menjalankan apa yang diperintahkan Bapa selama Yesus melakukan pelayanan di dalam dunia itu. Kita akan baca ayat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini, dijelaskan dengan sangat jelas bahwa memang benar bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, yang walaupun kesetaraan dengan Allah itu adalah miliknya, tetapi dia melepaskan semuanya itu, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia yang berdosa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bahwa seorang hamba itu memiliki sikap hati
yang benar, yaitu memiliki kerendahan hati, memiliki kesetiaan, memiliki ketaatan. Bahkan sebagai seorang hamba, Yesus Kristus memiliki pola pikir yang benar. Yang Tuhan Yesus pikirkan dalam pelayanannya adalah bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan setiap umat manusia. Bukan hanya itu saja, tapi Tuhan Yesus juga memiliki pola pikir yang benar bahwa Dia harus mengajar dan memuridkan murid-muridnya itu untuk memiliki pola pikir yang benar juga. Dan di dalam perbuatannya menunjukkan sikap kerendahan hati yang luar biasa, yang ditunjukkan mulai Dia melayani dari awal pelayanan sampai akhirnya Dia harus mati di atas kayu salib. Dia menunjukkan satu perbuatan yang penuh dengan keteladanan. Nah, itulah Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, tapi Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai manusia, dan Dia memberikan satu contoh dan keteladanan yang luar biasa buat kita semua. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam di dalam tema minggu ini, di mana tema minggu ini adalah hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan 17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, mari kita akan belajar lebih dalam di dalam tema kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat 13 dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Guru. Dan Yesus sendiri menyatakan bahwa memang tepat, Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Guru. Mengapa demikian? Yesus menyatakan bahwa kamu menyebut aku Tuhan. Memang benar, karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang memiliki langit dan bumi, menguasai alam semesta. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Dalam pelayanan di bumi pun Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Bahkan dalam pelayanan di bumi pun Tuhan Yesus juga berkata, dosamu sudah diampuni. Karena Yesus adalah Tuhan, berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga adalah Guru. Mengapa Tuhan mengatakan dirinya adalah Guru? Karena Tuhan Yesus mengambil murid yang akan diajar oleh Tuhan, yang akan diberikan keteladanan, yang akan diberikan contoh, bahkan pengertian melalui firman yang Tuhan Yesus sampaikan, atau bahkan dalam kehidupan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus melakukan pelayanan itu di bumi. Nah, dalam ayat ini kita melihat, di ayat 14 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu juga. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebagai seorang guru, Tuhan Yesus mengajarkan dengan memberikan satu keteladanan, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Dan saat Tuhan Yesus melakukan itu, Dia menunjukkan sikap hati yang penuh dengan kerendahan diri, melakukan pembasuhan terhadap kaki setiap murid-muridnya. Dan saat Tuhan Yesus sudah melakukan itu semua, sebagai seorang guru, Tuhan Yesus menginginkan ini menjadi satu teladan buat setiap murid-murid Tuhan, termasuk buat kita semua yang adalah murid Tuhan, yang dikatakan juga adalah hamba Allah. Mari kita mengikuti keteladanan yang Tuhan Yesus berikan. Dan bahkan dikatakan seorang hamba tidak lebih daripada Tuhannya. Artinya kita ini adalah hamba Allah. Kalau kita mau melakukan pelayanan, maka yang menjadi contoh, yang menjadi pattern, yang menjadi tolok ukur adalah pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus masih ada di bumi. Dan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam kebenaran ini, kita ini adalah hamba Allah. Kita bukan Tuhan,
Kita ini adalah hamba. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bahwa Dia melepaskan segala atribut kealahannya, mengambil rupa sebagai manusia, sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin dilakukan karena Dia adalah Tuhan. Tapi mari kita belajar bahwa kita sebagai hamba Allah pun harus memiliki sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati. Kita juga memiliki hati yang taat dan setia. Kita sadar kita ini siapa? Kita ini hamba, hanya hamba yang tidak berguna. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat kita sebagai hamba Allah dan harus melayani Tuhan? Kita juga harus memiliki pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki pola pikir yang benar di hadapan Tuhan sebagai hamba Allah? Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5b berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Biar pikiran ini dikuasai oleh Kristus. Biar hati ini dikuasai oleh Kristus. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang kita pikirkan. Itu yang menjadi contoh keteladanan untuk kita lakukan, bahwa Yesus pun menyenangkan hati Bapa. Kita sekarang sebagai hamba Allah, kita harus menyenangkan hati Yesus. Lalu, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan contoh keteladanan dalam hidupnya dengan penuh kerendahan hati, maka kita pun harus bertindak atau melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kita seperti yang dicontohkan oleh Yesus kepada kita semua. Bahkan bukan hanya dalam hal kita lihat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu kita juga harus membasuh kaki teman-teman kita yang lain, bukan dalam arti jasmani seperti itu saja, tetapi sikap kerendahan hati, sikap yang rela untuk melayani, sikap yang terbuka, sikap yang penuh dengan penerimaan, penundukan diri di hadapan Tuhan atas kehendak Tuhan, itu yang lebih penting dilakukan dalam hidupmu. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 20 dan 21, keteladanan apa yang bisa kita ikuti dari Yesus Tuhan kita? Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, kata Tuhan, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Jadi, sebagai seorang hamba Kristus, saat Tuhan kita yang adalah guru kita mengalami aniaya, Tuhan sudah berkata, jika mereka menganiaya Aku, kata Tuhan, mereka juga akan menganiaya kamu. Kita sebagai hamba Allah, berapa banyak dari antara kita yang pernah mengalami aniaya seperti ini? Berapa banyak dari kita yang seringkali mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami tekanan saat kita melayani Tuhan? Apa yang kita lakukan baik, apa yang mau kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi ada berapa banyak apa yang kita lakukan itu disalahartikan oleh orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Karena Yesus katakan di sini, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Oleh karena itu pengenalan akan Tuhan itu sangat perlu. Dan kita sebagai hamba Allah, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita anggap sebagai guru kita. Dia yang memberikan keteladanan, contoh apa yang harus kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Maka tugas kita pun sama. Kita harus menjadi contoh dan teladan buat sesama kita juga, sesuai dengan contoh dan keteladanan yang Yesus sudah berikan buat kita. Mari kita akan lihat lebih jelas lagi dalam contoh kehidupan seorang tokoh Alkitab. Kalau yang di awal kita melihat bagaimana Yesus sudah menunjukkan keteladanannya, lalu bagaimana sikap seorang hamba mengikuti teladan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, kita akan lihat contoh keteladanan yang diberikan oleh salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Di sini kita akan melihat sikap hati, pola pikir, dan tindakan perbuatan apa yang Yohanes Pembaptis tunjukkan
bahwa dia adalah seorang hamba. Yang pertama, untuk sikap hati. Bagaimana Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya. Bahkan dia menyatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Posisi seorang Yohanes Pembaptis dibandingkan Yesus yang adalah Tuhan. Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi bagaimana kerendahan hati yang dia miliki. Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 30 dia mengatakan, Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah sikap seorang Yohanes Pembaptis, sikap seorang hamba. Kita pun juga harus memiliki sikap hati seperti Yohanes Pembaptis ini, bahwa Yesus yang harus bertambah, Yesus yang harus dimuliakan, Yesus yang harus lebih besar. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita harus makin kecil, kita harus makin merendahkan diri. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, sebetulnya kita juga tidak layak. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan Allah kita. Tapi sikap kerendahan hati adalah satu sikap yang harus dimiliki sebagai seorang hamba. Yang kedua, bagaimana pola pikir yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memiliki tugas untuk membuka jalan bagi Yesus, meluruskan jalan bagi Sang Juru Selamat. Yang Yohanes Pembaptis pikirkan adalah bagaimana dia menyelesaikan tugasnya itu, dan dia melakukannya dengan pikiran, dengan fokus hanya kepada tugasnya. Dan di dalam Markus 1 ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Hal itu dia terus-menerus lakukan, karena yang di dalam pikirannya, dia harus membuka jalan, mempersiapkan umat bagi Tuhan. Dia harus mempersiapkan umat bagi Sang Mesias Juru Selamat. Pikiran yang benar adalah hal yang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Seorang hamba harus mengerti apa yang menjadi pikiran dan tujuan daripada tuannya. Oleh sebab itu, yang ketiga, di dalam contoh keteladanan Yohanes Pembaptis, dalam perbuatan yang dilakukan selama Yohanes Pembaptis hidup, dalam kehidupannya, Yohanes Pembaptis menunjukkan kesederhanaan. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia memakai pakaian atau jubah dari bulu unta, bagaimana belalang dan madu hutan menjadi makanannya, bagaimana dia melakukan tugas pelayanannya pada saat Tuhan Yesus memanggil dia pada waktunya. Nah, di sini kita melihat bahwa tidak ada hal yang Yohanes Pembaptis lakukan di mana sedikit pun tidak dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Tidak ada keuntungan yang diambil oleh Yohanes Pembaptis saat dia melayani Tuhan. Dan kita melihat sampai sekarang keteladanan Yohanes Pembaptis itu menjadi satu role model, menjadi satu pattern atau pola di mana kita sering mendengar, kita sering melihat ada banyak KKR-KKR yang dilakukan, dan saat KKR-KKR itu dilakukan, banyak hamba-hamba Tuhan yang juga berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Percayalah kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berilah dirimu untuk dibaptis sebagai tanda pertobatanmu. Nah, itulah keteladanan Yohanes Pembaptis yang bisa kita teladani sampai dengan hari ini. Jadi kita melihat bahwa sebagai seorang hamba, kita menyadari bahwa kita tidak lebih daripada Tuhan kita. Artinya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, sikap hati kita itu betul-betul harus mengikuti teladan daripada guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti ajaran daripada Yesus Kristus. Sehingga Yohanes Pembaptis saat dia melakukan pelayanan di bumi,
Ada satu kalimat yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Di sini adalah pengakuan daripada Tuhan sendiri bahwa Dia adalah contoh seorang nabi yang benar-benar menjadi teladan, dan Tuhan Yesus menghargainya dengan satu statement dan kalimat, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, karena dia mengakui bahwa dia adalah seorang utusan pembuka jalan. Dia menunjuk kepada Yesus yang akan datang kemudian sebagai Tuhan, dan itulah keteladanan yang bisa kita lakukan saat kita melihat ada contoh di dalam firman Tuhan melalui Yohanes Pembaptis yang bisa kita ambil sebagai contoh keteladanan kita sebagai seorang hamba. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jikalau sekarang kita menyadari bahwa seorang hamba tidaklah lebih besar, tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, lalu apakah masih ada alasan lain untuk kita tidak meneladani Yesus sebagai guru dan Tuhan? Apakah mungkin dalam hidup kita, dengan kesempatan yang kita miliki, dengan posisi dan jabatan yang kita raih, apakah kita masih merasa bahwa itu adalah hasil usaha kita? Ataukah ada hal lain yang menjadi penghalang buat kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang benar? Ataukah kekayaan kita, ataukah kepandaian kita, ataukah kehebatan kita, ataukah kemampuan kita? Adakah hal-hal lain yang menjadi penghalang untuk kita meneladani Yesus sebagai guru kita, di mana kita juga mengambil rupa sebagai seorang hamba? Dan sesungguhnya memang seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kita menyadari bahwa kita sama-sama adalah hamba Allah. Kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dikelilingi dalam lingkungan yang tidak bisa kita prediksi apapun, dalam satu lingkungan yang tidak bisa kita duga apapun. Mungkin kita berpikir orang-orang lain yang di sekeliling kita adalah orang-orang yang sangat baik dan memperhatikan hidup kita. Tetapi apakah benar orang-orang itu seperti itu? Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Saat Tuhan berkata bahwa seorang hamba tidak lebih daripada tuannya, saat itulah Yesus ingin kita melakukan seperti yang Yesus lakukan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguhan, dengan pola pikir yang benar, satu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Kita berpikir bagaimana banyak jiwa yang bisa dimenangkan dan diselamatkan mendengar kasih Tuhan. Bagaimana kita memiliki teman-teman yang dekat dengan kita, yang ada di dalam kumpulan kita, untuk kita sama-sama dimuridkan menjadi murid Yesus dan murid Kristus yang sejati. Kita mengenal Tuhan dengan segala kebenarannya, supaya hidup kita pun menjadi hidup yang benar, seperti yang firman Tuhan katakan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jikalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 8, kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kita menyadari bahwa sebagai seorang hamba, kita dimiliki oleh Tuhan kita. Kita dimiliki oleh Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kita ini adalah rancangan Allah, di mana Allah merancangkan kita dengan segala hal yang baik, di mana kita harus memiliki kerelaan, keikhlasan, bahkan kesungguhan hati. Seperti Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebagai seorang hamba, mari kita sama-sama berkata kepada Tuhan, jadilah menurut perkataanmu ya Tuhan.
Apa yang kita miliki itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Hidup yang kita jalani dengan seluruh keberadaan kita itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kita harus menyadari tugas kita di bumi ini. Kita harus melakukan tugas pemberitaan Injil seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam amanat agungnya, jadikan semua bangsa muridku. Mari kita belajar bahwa hati seorang hamba harus dimiliki oleh kita semua yang adalah hamba Allah, dan kita benar-benar meneladani kehidupan Yesus Kristus yang sudah menunjukkan satu keteladanan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita minta kepada Roh Kudus memimpin kita untuk kita hidup dalam pimpinan Tuhan, dan hidup kita pun menjadi teladan buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kami bisa mengerti bagaimana Yesus menjadi Tuhan dan Guru dalam hidup kami, memberi contoh, memberi keteladanan, memberikan hatimu, memberikan pikiranmu, memberikan hidupmu bagi kami, supaya kami yang sebagai hamba Allah, kami bisa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan kami. Mari Bapa, biar Roh Kudus sendiri akan memampukan kami, memberi kami kekuatan iman, hikmat pengertian dari Tuhan untuk kami berjalan dalam pimpinan Roh-Mu, berjalan untuk menyelesaikan dan melakukan amanat agung Kristus dalam hidup kami, untuk kami menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kami berada, dan kami menyadari bahwa hidup yang kami miliki adalah hidup yang dari Tuhan. Kami akan mempergunakan sisa hidup kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan akan tolong kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom buat jemaat Tuhan yang terkasih. Mari buat saat hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, memuliakan, meninggikan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
selami bagiku. Sungguh indah. Tak bersyukur itu sangat luar biasa. Kita semua dimenjadikan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselah.